Bismillah. Baik, berikut adalah dokumentasi cara install software PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin ini adalah software yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang biasanya digunakan oleh programmer PHP juga untuk mengelola database MySQL atau MariaDB ya. MySQL atau MariaDB melalui website atau melalui browser. Seperti itu. Nah, PHP MyAdmin ini biasanya itu diinstal oleh programmer PHP melalui software bundle ya, seperti misalnya XAMPP ya atau SAM ya. Nah, tapi kali ini kita akan coba untuk menginstal PHP MyAdmin ini secara terpisah ya. Jadi karena di video-video saya sebelumnya itu kita sudah coba belajar ya bagaimana menginstal PHP secara terpisah tidak menggunakan software bundle. Begitu juga dengan database MariaDB itu kita pernah membuat videonya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat eh, menginstal ya PHP MyAdmin-nya. Ya, jadi caranya adalah pertama kita download dulu PHP MyAdmin. Ya, di sini ada PHP MyAdmin yang terbaru versi 5. Nah, ini kita klik download ya. Kemudian bisa kita mulai gunakan. Jadi di sini saya sudah download. Kemudian nah ini ya salinannya. Nah, untuk bisa menggunakan PHP MyAdmin itu sebenarnya ada kebutuhan yang harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Seperti itu. Jadi PHP MyAdmin ini nanti akan kita ekstrak di direktori htdocs atau direktori web server yang sudah kita miliki. Ya, jadi untuk requirement-nya, ini saya buka PowerShell dulu. Kita butuh beberapa requirement. Ya, jadi yang pertama adalah PHP sebagai bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi pastikan sudah terinstall. Ya, di sini saya sudah menginstal PHP. Bisa kita lihat. Ya. Eh, Jadi yang pertama kita harus menginstal PHP itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua kita harus menginstal web servernya, ya. Jadi web servernya yang saya gunakan di sini adalah Apache Web Server ya. Nah di sini saya sudah memiliki PHP versi 8.4. Kemudian Apache Web Server itu kita juga harus punya, ya. Kemudian database MySQL, ya. Untuk MySQL atau ini ya MariaDB. Karena PHP MyAdmin ini dia support database MySQL dan MariaDB. Di sini saya menggunakan database-nya MariaDB ya. Walaupun perintahnya adalah MySQL ya, karena kompatibel ya. Nah, ini ya, saya menggunakan MariaDB 11 untuk database. Nah, untuk web server itu saya carinya kita ceknya itu di eh, Windows Service ini ya. Jadi di Windows Service ini kita pastikan layanan yang terkait dengan server ini jalan. Seperti Apache Web Servernya ini startupnya saya buat manual ya. Jadi saya perlu jalankan dulu dari sini. Kemudian nanti untuk database-nya juga. Nah ini ya. Jadi Apache-nya sudah running. Kemudian kita ke database-nya. Database-nya adalah MariaDB. Nah ini ya. Ini perlu kita jalankan ya. Karena kalau belum jalan nanti tidak akan bisa kita gunakan. Nah ini sudah jalan. Kemudian kita cek ya, yang PHP dan MySQL sudah terinstall. Kita cek dulu untuk web servernya. Kita masuk ke localhost. Nah, ini sudah jalan ya. Baik, kalau sudah jalan, sekarang direktori eh, ini ya, file yang kita download itu kita salin ya ke htdocs ya. Jadi kalau saya install Apache-nya karena ada di direktori C, maka saya akan ke htdocs ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada hasil download yang sudah saya salin di sini, ya. Seperti itu. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini contoh hasil ekstraknya ya. Jadi kalau kita lihat, nanti isi filenya akan ada seperti ini. Nah, selanjutnya, ini saya akan buat salinannya dari hasil ekstraknya. Oke, baik. Ini proses menyalin. Kita tunggu sebentar ya.
Jadi sambil menunggu, mungkin sedikit ya membahas. Jadi kalau MySQL-nya tadi servisnya belum kita jalankan, kita nggak akan bisa jalankan database-nya. Jadi misalkan saya mau masuk ya, SQL, kita mau login. Nah, biasanya kita nggak akan bisa masuk ke server seperti ini. Nah, ini kita masuk ke database-nya melalui command line. Tapi nanti kita akan coba masuk ke database-nya melalui ini ya, aplikasi PHP Admin. Baik, seperti itu dulu. Kita lihat untuk proses kopinya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita akan beri nama PHP Admin. Kita masuk. Nah, kemudian di sini yang perlu kita lakukan ya adalah kita menyalin ini ya, file config-nya ini. Ini kita copy ya. Kemudian kita paste di sini juga. Ya, ini ya. Jadi kita akan punya salinannya. Nah, salinan ini kita rename ya. Jadi saya di sini condong untuk membuat salinan ya. Jadi yang file aslinya tetap kita pertahankan sebagai backup ya. Jadi kita akan mengedit yang salinannya ya. Jadi ini akan kita gunakan sebagai backup seandainya kita butuh konfigurasi default ya. Karena ini akan kita gunakan dan kita rubah. Ini akan saya buka dengan text editor dulu. Nah, di sini sebenarnya konfigurasinya itu bisa sederhana dan bisa agak tricky ya, seperti itu. Karena kalau kita melihat ya di baris 14 ini, baris 13 14 ini ya, itu kita butuh untuk ini eh mengenerate ini ya 32 bytes long string of random bytes seperti itu. Jadi ini bisa dilihat di FAQ-nya dari dokumentasinya ya. Ini cukup teknis ya. Tetapi kalau kita mau mudahnya ya sebenarnya kita bisa langsung saja ya kita membuat string yang panjangnya 32 karakter ya seperti itu. Jadi misalkan string 32 karakter ya kita tulis saja. Misalkan saya tulis ya 3, 4, 5 ya 6 misalkan ya. Kalau 6 berarti kalau saya kalikan 5 saya salin 5 kali 2, 3, 4, 5 ini sudah 30 saya tambahkan 2. Nah ini ya. Nah, ini sudah 32 karakter ya. Nah, jadi settingnya itu yang utama itu di sini ya. Walaupun nanti sebenarnya kita bisa setting lebih lanjut ya. Misalkan ganti eh, authentication type-nya ya. Kemudian server parameternya ini, misalkan allow no password. Jadi kalau di SAM itu kan defaultnya nggak ada passwordnya ya, seperti itu dan seterusnya. Tapi itu tidak akan kita bahas karena kita hanya akan fokus di cara installnya ya. Jadi cara installnya itu di config-nya itu kita edit di sini ya. Yang utama itu seperti itu. Baik. Jadi itu setting untuk PHP admin-nya. Nah, kalau untuk yang PHP admin sudah, selanjutnya kita setting untuk PHP-nya ya. Jadi untuk setting PHP-nya itu kita masuk ke directory PHP binary kita. Di sini saya ada di folder C, kemudian PHP 8.4, kemudian saya masuk ke php.ini ya. Ini yang akan kita edit ya. Kita akan edit untuk extensionnya ya. Kita enable 3 extension ya. Jadi langsung dicari aja. Menggunakan fitur search kita masuk ke MySQL. Nah ini ya. Jadi ada 3 yang perlu kita aktifkan. Yang pertama adalah extension MySQLi. Ini ya. Jadi misalkan extensionnya di konfigurasi kalian masih ada tanda titik komanya, masih berwarna hijau, ini dihilangkan ya, MySQLi. Yang pertama ini MySQLi, yang kedua itu PDO MySQL ya. PDO MySQL ini diaktifkan. Dan yang ketiga adalah
MB string. Ini ya, ini aktifkan semua. Kalau sudah disimpan, ya. Nah, kalau sudah disimpan, eh ini bisa kita tutup ya. Dan misalkan ketika kalian mengaktifkan konfigurasi ini, ya, itu apa aja web servernya dalam kondisi menyala, itu silakan di restart dulu ya. Jadi karena kita melakukan perubahan konfigurasi pada PHP sehingga kita perlu merestart web servernya. Jadi apa aja yang sudah running, ini kita restart ya, seperti itu. Kita restart, kemudian pastikan database-nya juga sudah eh, menyala ya, seperti itu. Jadi ini sudah nyala ya untuk Apache-nya, kemudian untuk database-nya MariaDB sudah menyala. Selanjutnya kita bisa cek hasil konfigurasi kita apakah sudah benar ya. Jadi kita masuk di localhost garis miring phpMyAdmin garis miring ya index.php. Nah ini ya. Jadi ini ada proses setup, jadi loading untuk aplikasinya. Memastikan apakah semua konfigurasinya itu sudah berjalan. Jadi kita tunggu ya. Nah, jadi kalau sudah muncul halaman login seperti ini berarti harusnya proses instalasinya sudah benar. Tinggal kita login dengan menggunakan kredensial yang kita gunakan ketika kita menginstal eh, MySQL atau MariaDB. Ya, misalkan untuk database-nya itu saya punya username root database MySQL atau MariaDB yang sudah terinstall ya. Begitu juga dengan passwordnya ya. Kita masukkan dan kita klik login. Kita tunggu sebentar. Oke, kita abaikan. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah berhasil muncul seperti ini ya, muncul ini adalah daftar tab database-nya ya. Daftar database dari database kita. Jadi saya menggunakan database-nya adalah MariaDB ya. MariaDB, kemudian PHP-nya PHP versi 8.4 dengan web servernya adalah apa aja ya web servernya. Web servernya apa aja. Seperti itu. Baik, jadi ini sudah berhasil dan tidak ada error, walaupun mungkin sebenarnya ada konfigurasi lanjut yang bisa kita lakukan. Ya, seperti misalkan, nah ini ya, ini di sini disebutkan ada warning, bukan error ya, ini warning. Jadi karena ada konfigurasi yang bisa kita lakukan juga sebenarnya. Jadi di sini misalkan ada configuration storage. Nah, seperti itu. Sehingga some extended feature itu dia tidak aktif. Nah, ini nanti bisa kita setting. Baik, seperti itu kurang lebih cara menginstal PHP MyAdmin pada komputer Windows 11 tanpa menggunakan software bundle seperti XAMPP. Sekian.